warga Desa Bangerto. Kali ini kita akan membahas tentang hygiene dan sanitasi di industri pangan rumahan. Yuk simak pembahasannya. Kenapa kita harus menerapkan hygiene dan sanitasi di industri pangan rumahan? Dalam memulai industri pangan rumahan, para pelaku UMKM sebaiknya memperhatikan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis. Oleh karena itu, diperlukannya penerapan hygiene dan sanitasi di industri pangan rumahan. Lalu apa sih hygiene dan sanitasi? Hygiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara kebersihan individu dan makanan. Selanjutnya yaitu sumber kontaminasi makanan. Dari mana saja sih sumber kontaminasi makanan itu muncul? Yang pertama, dari bahan makanan. Yang kedua, dari peralatan makanan. Peralatan makanan sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, dari tempat pengolahan makanan. Dan yang terakhir yaitu penjamah makanan. Dari keempat sumber tersebut akan berpengaruh terhadap keamanan pangan. Selanjutnya yaitu food handler. Food handler merupakan orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyajian. Penting bagi food handler untuk menjaga kebersihan diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Dilihat dari gambar yang tertampil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi food handler. Di antaranya yaitu penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk food handler. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan hand sanitizer saat menyentuh benda atau permukaan yang sering disentuh orang lain. Yang ketiga, menggunakan disinfektan pada permukaan kerja dan titik-titik peralatan yang sering digunakan bersama. Yang keempat, menggunakan masker untuk menutupi mulut dan hidung guna mencegah percikan droplet saat bicara, batuk, atau bersin. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan seragam kerja. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fasilitas hygiene dan sanitasi. Hal yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, tersedianya sarana pembersihan atau pencucian bahan pangan, peralatan, dan perlengkapan. Sarana pembersihan harus dilengkapi dengan sumber air bersih. Yang kedua, tersedianya sarana hygiene karyawan seperti toilet atau jamban yang mana dalam keadaan bersih untuk menjamin kebersihan karyawan. Yang ketiga, tersedianya sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan alat pengering seperti handuk atau lap yang bersih. Dan yang terakhir, tersedianya sarana pembuangan sampah dan limbah seperti tempat sampah yang harus terbuat dari bahan yang kuat dan tertutup rapat untuk menghindari terjadinya tumpahan sampah yang dapat mencemari pangan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas mengenai penerapan hygiene dan sanitasi pengolahan makanan. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan diri, peralatan, dan bahan pangan selama proses pengolahan. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat pengolahan pangan. Yang ketiga, menggunakan bahan makanan yang segar dan belum kadaluarsa. Dan yang keempat, menyimpan bahan makanan dengan menggunakan wadah tertutup untuk mencegah masuknya kuman dan bakteri ke dalam bahan makanan.